nyari daun salam pakai kampak. Kalau jawab salam, tolong yang kompak. Sekali lagi boleh? We want more. We want more. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyari daun salam sampai pinggir dermaga. Yang jawab salam ane doain masuk surga. Siapa yang mau masuk surganya sekarang angkat tangannya. Nggak mau. Ya silakan yang belakang masuk duluan ya. Saya mau lebaran dulu. Sundel bolong naik sepeda, nggak ada kerjaan. Megal-megol kecebur di sawah. Dengan Al-Quran hidup semakin berkah, bahagia sampai jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidil mursalin khatamil anbiya wal mursalin imamal anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu alaihi. Teman-teman sekalian, biasanya saya jalan-jalan nih kalau ngisi motivasi ini. Ini agak ribet ini. Ada begini. Terus kalau saya jalan-jalan kasihan tuh kameranya ngikutin gitu. Lagi apa lah, ini lagi puasa, jadi kita udah duduk aja dah. Tapi duduknya yang tegak. Nih tadi Pak Ustadz lihat ada yang duduknya udah mulai miring-miring kiri gitu. Miring-miring kanan. Ada yang miring ke depan. Maklum, lagi puasa. Tadi pada sahur nggak? Sahur ya. Sahur terakhir di pondok. Nyebutnya apa nih Ustaz? Pondok apa boarding? Dua-duanya boleh. Oh, dua-duanya boleh. Nah, disebut pondok pesantren bukan. Ini boarding school. Jadi namanya boarding school di asrama. Mudah-mudahan nanti ketika liburannya penuh barokah. Karena kegiatan di rumah sama dengan kegiatan di asrama. Nah, saya menampilkan slide, cuman saya nggak bisa lihat slide-nya ini. Jadi habis ini apa ini ya? Oke, judulnya adalah tetap on dengan Al-Quran. Karena bulan ini bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan maka kita harus selalu on. Gimana caranya agar kita harus selalu on? Tidak lain tidak bukan harus dengan Al-Quran. Ustaz mau tanya, siapa di sini yang bulan ini sudah hatam satu kali? Sampai hari keberapa ini? 10 ya? 11. Siapa yang sudah hatam satu kali? Oh, belum ada. Siapa yang sudah sampai tilawahnya ke juz 15? 1, 2. Mana lagi? 2 ya. Ananda siapa namanya, Nak? Syawal Mubarak. Ini pasti ulang tahunnya bulan Syawal nih. Akhirnya bulan Syawal. Iya, bentar lagi ulang tahun nih. Alhamdulillah. Syawal ya, Ananda Syawal. Ananda siapa namanya? Putri. Oh, ini pasti lahirnya Gunung Putri nih. Enggak ya. Putri 15, Masya Allah. Siapa yang sudah sampai tilawahnya sampai juz 10? Angkat tangannya. Oh, sudah mulai banyak. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7. Ini kenapa begini-begini? 7 ya, 7. Masya Allah lebih banyak lagi tuh. Siapa yang tilawahnya sudah sampai juz 5? Enggak ada. Yang sudah baru 1 juz. Terus yang nggak ngangkat tangan berapa juz? Jangan-jangan nggak. Tapi kalau siswa ICBS pastinya ngaji ya, tilawah ya kan.
Karena tilawah itu way of life, gaya hidup. Kalau nggak tilawah nggak keren. Next Ustaz. Bisa nggak? Ini operatornya, mohon maaf nih Pak Wahyu nih. Saya jadi ngerjain Pak Wahyu. Mohon maaf ya Pak Wahyu ya. Nah ini foto ganteng saya. Ya mumpung lagi bisa foto ya kita foto. Jadi ini foto ganteng saya. Saya ini sebetulnya senangnya ngajak kebaikan. Kalau Ananda pengen baik tapi tidak bisa baik, cara satu-satunya adalah mengajak kebaikan. Karena dengan kita mengajak kebaikan, maka kita mendapatkan pahala sama seperti orang yang melaksanakannya. Kamu ya teman nih, sebut namanya Sawal. Sawal punya teman, ini sampingnya siapa namanya nih? Hah? Nabil, Abil. Sawal ngajak Abil, Bil, kita ngaji yuk. Terus habis itu kata Abil, enggak, gue mau tidur aja, mau ngantuk. Oh, Sawal bilang gini, jangan gitu Bil, ini kan bulan Ramadan kan bulannya Quran, turunnya Al-Quran, biar kita on terus, kita ngaji aja yuk. Ya udah deh, aku ngaji deh. Terus akhirnya Abil ngaji bareng sama Sawal. Bacaan yang dibaca oleh Abil berpahala. Pahalanya Abil sama dengan pahalanya Sawal. Pahalanya Abil 10, maka Sawal dapat juga pahalanya 10. Padahal membaca Al-Quran itu 10 itu satu huruf. Tadi kori kita, siapa namanya korinya? Faal, Akmal. Oh, Akmal. Namanya Akmal ya, sempurna, paling sempurna. Baca Quran bagus banget ya kan? Berapa ayat tadi? 3 ayat ya? 3 ayat kan? Kali berapa itu jumlah hurufnya? Kali 10. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Totalnya semuanya ada 19. Bismillahirrahmanirrahim. Total hurufnya 19. Satu hurufnya 10 kebaikan, 10 pahala. Jadi totalnya berapa? 190. Al-Quran berapa juz? 30 juz. 1 juz berapa lembar? 10 lembar. Bolak-balik 20 halaman. Bolak-balik, ya kan? Jadi kalau 30 juz kali 20 berapa? 600 halaman. Ditambah 4 halaman depan Al-Fatihah 1 sama juz amma ditambah 3 halaman di belakang. Totalnya hanya 604 halaman Al-Quran itu. Mushafnya ya. Kalau yang versinya 1 juz 20 halaman. Berapa total ayatnya? Ada yang tahu? Ada yang bilang 6.666 ayat. Rupanya itu ayat yang dikodifikasi dan diidentifikasi oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Tapi yang lebih akurat sebetulnya jumlahnya 6236. Berapa? 6236. 6236 ayat. Coba bayangkan adik-adik, kalau kita baca satu ayat, satu hari satu ayat, 6236 hari baru khatam. Kalau baca Quran satu hari satu juz, 30 hari baru khatam. Kalau baca Quran setiap hari setengah juz, maka 2 bulan baru khatam.
1 juz 20 halaman. Habis sholat subuh 2 halaman. Habis sholat zuhur 2 halaman. Habis sholat asar 2 halaman. Maghrib 2 halaman. Isya 2 halaman. Total berapa? 10 halaman. 10 halaman setengah juz. Pak Ustaz, saya masih bisa itu. Cepil. Cuman 2 halaman cepil. Kalau speed antum, kecepatan baca antum cepat, itu 20 menit selesai 1 juz. Bacanya cepat, seperti bacaan Imam Sudais. 20 menit selesai 1 juz. Kalau agak slow, 40 menit selesai 1 juz. Kalau bacanya terbata-bata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 jam. Ada di sini yang masih bacanya kayak begitu? Enggak ada ya. Kalau anak-anak ICBS insya Allah baca Qurannya ngebut, hus. Cepat, insya Allah. Next Ustaz. Ustaznya lagi ngobrol. Ya. Oke. Nextnya yel ya. Oke. Siapa yang pengen bulan ini targetnya khatam 1 kali 30 juz? Angkat tangannya. Yang tinggi. Angkat tangannya, katakan saya. Ulang pertanyaannya. Siapa yang ingin bulan Ramadan ini khatam 1 kali? Angkat tangannya, katakan saya. Oke. Sekarang kita tambah. Tadi 1 kali ya, 1 kali khataman. Siapa yang bulan Ramadan tahun ini khatam Al-Qur'annya 2 kali? Angkat tangannya, katakan saya. Saya tapi nggak mampu. Ya sudah, 1 kali insya Allah. Jadi kalau pengen 1 kali selesai dalam 30 hari bulan puasa, maka 1 hari harus selesai 1 juz. Ini hari keberapa bulan Ramadan? 11. Jadi target hari ini harusnya udah juz 11. Ini Ananda yang sedang nulis udah juz berapa nih tilawahnya? Namanya siapa nak? Rasya. Rasya udah tilawahnya juz berapa? 22. Banyak. Tadi 15 kagak ngacung dia. Oh tawadu Ustaz. Ya rendah hati, ya kan, dan tidak sombong. Ini ciri anak saleh. Ternyata udah 22, diam-diam 22. Luar biasa. Oke, next slide-nya Ustaz. Nggak tampil ya? Kalau kita pun. Oke. Nah, maaf nih Ustaz Wahyu, jadi ngerepotin antum. Udah sibuk, telepon, geser-geser slide. Luar biasa ya. Nah ini kita yel-yel dulu biar kita semangat ya. Kalau Ustadz, bentar, macet. Ini kalau saya berdiri boleh nggak? Biar nggak apa sih, pegel juga. Oke, kalau Ustadz bilang Ramadan, jawabnya apa? On. Oke, kita tes dulu Ustaz. Ramadan? Nah, tangannya terkepal. Ramadan? Nah, gitu bener kayak gini, kayak Syawal tuh. Ramadan? On. Ramadan? On. Ramadan? On. Siapa ya? Coba kita tes, kita lihat nih kekompakan dan semangatnya anak-anak ICPS. Ramadan? On. Sekarang lihat yang putri nih. Yang putri, Ramadan on. Ini nilainya 80. Sekarang yang putra nih. Jangan kalah.
Ramadan? Oh, 85 nilainya nih. Ada yang on-nya ke depan, ada yang on-nya on. Asal jangan on. Kasihan yang di depannya kejedut ntar ya. Nah, itu kalau bilang Ramadan, jawabnya on. Oke. Nah, kalau Ustadz bilang sukses, jawabnya dunia akhirat. Oke ya. Dunia akhirat. Sukses? Dunia akhirat. Coba ekspresinya mana ekspresinya? Sukses dunia akhirat. Oke. Ramadan? Oh. Ramadan? Sukses dunia. Bahagia, kalau Ustadz bilang bahagia, jawabnya saya sambil tepuk dadanya yang di sebelah kiri. Tepuknya 1 kali. Ya. Bahagia saya. Tepuk dada sebelah kiri. Bahagia tepuknya 1 kali, bukan dengan 2 tangan. Karena kalau tepuknya 2 tangan jadi begini. Kayak Kong and Godzilla gitu. Ramadan? Kan? Ramadan saya katanya. Ya puasa. Konsentrasi. Ramadan? Oh, sukses dunia akhirat. Bahagia saya. Oke. Nah, ini kita lihat teman-teman kita yang sahurnya agak lama kayaknya ya. Badannya udah nunduk aja ke depan. Nah, udah pengen pulang kayaknya, ini udah lemas. Ini dalam hati lu si Pak Ustadz ngomong banyak amat, kapan selesai sih gua mau pulang nih, udah ngantuk banget. Ramadan? Oh. Bahagia? Saya. Semangat ya. Oke. Pak Ustadz boleh bercerita ya. Jadi dulu waktu Pak Ustadz seumur kalian berapa umurnya ya? 12. Ada yang 12. Oh, kalau kelas 7, 12 13 berarti ya. 12 13. Dulu Pak Ustadz punya target waktu bulan Ramadan itu. Pengen selesainya 6 kali khatam. 6 kali khatam. Udah dihitung-hitung. Jadi kalau 6 kali khatam, kalau 1 kali kan 1 hari 1 juz. Kalau 6 kali berarti 1 hari 6 juz. Langsung Pak Ustadz hitung-hitung. Kalau habis subuh, habis zuhur, asar, maghrib, isya masing-masing 1 juz, masih minus 1 juz. Lalu 1 juznya kapan? Oh, dibaca waktu duha. Jadi habis subuh 1 juz, habis duha 1 juz, habis zuhur 1 juz, habis asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya 1 juz. 1 hari selesai 6 juz. 30 hari 6 kali khatam. Alhamdulillah tahun pertama tercapai target. Tapi nggak mudah itu. Habis subuh lihat temen, bawa bantal, gelar tikar, udah pakai selimut, ya godaan. Tapi langsung Pak Ustadz ingat, bahagia saya, sukses dunia akhirat. Akhirnya teman tidur biarkan saja. Toh tidurnya orang puasa ibadah. Tapi ibadahnya orang puasa baca Quran pahalanya lebih berlipat-lipat dibanding orang tidur. Jadi Pak Ustadz pilih baca Quran dibandingkan tidur. Ngaji itu biar yang tidurnya bangun, ngajinya agak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yang tidur bukannya bangun malah ngorok. Cuma baca keras-keras, capek juga. Akhirnya bacanya pelan-pelan tapi tetap speednya cepat.
Tahun pertama selesai target. Ramadan berikutnya pengen dong nambah. Ya enggak? Kan kita begitu manusia itu kan. Kalau udah sampai dapat satu pengen nambah. Kita kan gitu. Punya tas satu, pengen nambah enggak? Pengen nambah tas yang lain. Punya sepatu satu, pengen nambah? Pengen. Jadi begitu. Kita punya kebaikan, target kebaikan, pengen nambah? Nambah. Tahun depannya nambah, pengen 10 kali khatam. 10 kali khatam berapa ini dihitung-hitung? Habis subuh berapa aja situ? Tahun kedua nggak nyampe targetnya. Langsung saya muhasabah, mungkin targetnya kebanyakan. Karena targetnya kebanyakan, akhirnya dalam otak udah bilang nggak mungkin. Beneran nggak mungkin. Tapi kalau 6 juz, otak mengatakan mungkin. Beneran mungkin. Teringat dulu tahun 2004, dulu Pak Ustadz ditawarin untuk ikut musabaqah MTQ. Awalnya di tingkat provinsi. Syaratnya harus hafal juz, dan waktu itu musabaqahnya menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nya belepotan, gimana bahasa Inggris ya? Langsung Pak Ustadz bulan pertama kursus bahasa Inggris, ya kan, untuk melancarin. Terus yang paling penting, otak bilang mungkin bisa menang, mungkin bisa bahagia menang. Terus di sini tuh. Langsung scanning siapa aja nih lawannya, pesaingnya. Ada dari Gorontalo, ada dari Makassar, ada dari Papua, ada dari Aceh. Berat-berat. Karena pesaingnya mantan juara tahun lalu. Walaupun beda bidang. Jadi tahun ini bahasa Inggris bidang pertama. Langsung tuh Pak Ustadz cari cara gimana caranya hafalannya lengket tapi tafsirnya bisa dapat. Nah, akhirnya Pak Ustadz menggunakan mind mapping. Kalian tahu mind mapping? Tahu ya, pasti tahu ya, Tony Buzan, ya kan? Akhirnya satu lembar Quran, satu halaman itu Ustadz buatkan mind mappingnya. Di halaman pertama ini bicara tentang apa? Bagi-bagi itu. Pakai bahasa Inggris. Ini kenapa pada ketawa nih? Ayah Anda Panji ya. Ayahnya siapa tuh? Waduh, ayahnya udah on ya. Assalamualaikum ayah Panji. Ya, ada siapa aja di Zoom nih? Ada berapa orang partisipannya? Pak Wahyu? Ada 4, alhamdulillah. Oke. Insya Allah ya akan bertambah terus. Ustaz main menyapa dulu sama Zoom-nya. Ada Ayah Panji, ada siapa lagi? Baru join Ayah Panji. Alhamdulillah ya, Ayah Panji sudah join. Nah, jadi gitu. Kembali ke cerita tadi ya. Akhirnya dalam otak itu bisa menang, bisa, pasti bisa. Pakai teknik mind mapping. Jadi satu kamar itu penuh dengan tulisan mind mapping. Pakai kertas spidol kertas HVS yang besar itu, spidol yang warna-warni tempel semua. Apa yang terjadi? Tingkat provinsi, alhamdulillah lolos. Karena lolos tingkat provinsi, dilanjut tingkat daerah ya, tingkat daerah lolos. Karena tingkat daerah lolos, lanjut tingkat provinsi. Provinsi lolos, langsung tingkat nasional. Nah, di nasional juga sama. Dalam otak bilang pasti bisa menang. Alhamdulillah menang juga. Alhamdulillah.
Nah teman-teman, kalau dalam otak udah bilang nggak bisa, nggak mungkin, nggak bakalan, udah deh. Kira-kira bisa atau enggak? Ulangi nih pertanyaannya. Kalau di otak mengatakan nggak mungkin, nggak bakalan, nggak bisa, hasilnya bisa atau tidak? Tidak. Tapi kalau di otak mengatakan bisa, bahagia, mungkin, sampai, berhasil atau tidak? Bisa. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan pikiran-pikiran yang buruk itu. Karena kalau enggak, nanti Ramadannya tidak on. Padahal kita kalau Ramadan harus on. Masih ingat ya-nya? Bahagia saya. Coba ulangi lagi. Harus tepuk dada sebelah kiri. Bahagia saya. Bahagia saya. Ramadan on. Sukses dunia akhir. Ada yang tanya kenapa kita harus tepuk dada sebelah kiri? Ada apa di dada sebelah kiri? Ada jantung. Betul. Kalau jantungnya ditepuk, bahagia saya, jantungnya ditepuk. Apa yang terjadi? Jantungnya akan berdegup. Apa yang terjadi ketika jantungnya berdegup? Dia mengalirkan darah lebih cepat ke seluruh tubuh. Apa yang dialirkan oleh darah dari jantung? Bahagia. Jadi kalau adik-adik lagi lemas, lesu, lemah, ya, gampang caranya. Berdiri yang tegap, tepuk dadanya sebelah kiri, bahagia saya. Siap? Itu kenapa harus tepuk dada sebelah kiri. Dulu ada jenderal hebat. Kita kalau bicara sejarah, ada jenderal hebat. Jenderal ini menaklukkan dunia Eropa, benua Eropa, menaklukkan Asia Tengah, menaklukkan Afrika bagian utara. Ini jenderal keren. Kekuasaannya di mana-mana. Dulu ya. Tapi secara fisik jenderal ini pendek, gendut, kepalanya botak. Kira-kira layak jadi jenderal nggak kalau lihat dari fisiknya? Udah pendek, gendut, kepalanya botak. Kalau lihat dari fisiknya kayaknya nggak cocok jadi jenderal. Kan kalau jenderal kan boleh tinggi, ya kan? Ototnya keluar gitu kan. Kan gitu kalau jenderal kan. Ini enggak. Udah pendek, gemuk, kepalanya botak. Tapi kalau dia lagi pidato, anak buahnya pada dengerin. Kalau dia lagi jalanin inspeksi pasukan, anak buahnya pada suka. Lalu ada wartawan nanya, Pak Jenderal, boleh tanya sesuatu? Boleh. Apa rahasia Pak Jenderal? Kok kalau Pak Jenderal bicara, yang lain diam? Kalau Pak Jenderal berjalan, yang lain nunduk hormat. Padahal Pak Jenderal orangnya imut-imut. Kata Pak Jenderal, kamu mau tahu rahasia saya? Terus kata wartawannya, ya. Pak Jenderal bilang begini, saya setiap pagi berdiri di depan cermin. Tahu cermin ya? Tahu cermin? Mirror. Berdiri di depan cermin. Setiap pagi saya berdiri di depan cermin. Lalu saya mengatakan kepada saya sendiri, aku jenderal hebat. Lalu kutepuk dadaku sebelah kiri. Aku jenderal hebat. Aku jenderal hebat. Aku jenderal hebat. Setiap pagi. Lalu apa yang terjadi? Darahnya yang ada di jantung memompok
ke seluruh tubuhnya, aku jenderal hebat, aku jenderal hebat, aku jenderal hebat. Jadi kalau dia jalan, aku jenderal hebat, aku. Maka menjadi orangnya menjadi percaya diri. Itu kenapa kalau kita bahagia tepuknya dada sebelah kiri. Coba kita praktek lagi. Bahagia saya. Bahagia saya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, di dalam tubuh ini ada segumpal darah. Idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya qalb. Dalam tubuh ini ada segumpal darah. Kalau dia baik, baik seluruh tubuh. Kalau dia jelek, jelek seluruh tubuh. Kalau dia bahagia, bahagia seluruh tubuh. Lanjut Pak Ustaz. Ramadan Ramadan sukses dunia akhirat. Apalagi terakhir? Bahagia. Oke, lanjut Ustaz. Itu next aja. Ya, ini ground rules-nya ya. Kita relax saja. Lanjut Ustaz. Ya, kalau mau tanya boleh angkat tangannya. Lalu bahkan kalau mau humor juga boleh ya, kayak Mr. Bean. Tapi jangan kebanyakan humornya, nanti puasanya batal. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut Ustaz. Nah, teman-teman sekalian, kan hidup terus berputar. Lanjut Ustaz. Hidup terus tumbuh seperti sepeda, ya kan? Siapa yang nggak bisa naik sepeda di sini? Pasti bisa ya. Sepeda itu kalau kita goes dia jalan. Kalau kita berhenti goes, apa yang terjadi? Berhenti. Kalau berhenti sepedanya jatuh kan? Lalu kita tahan pakai kaki, ya kan? Sepeda akan seimbang selama kita goes, ya enggak? Kalau kita goes terus, goes, sepedanya jalan. Kalau sepedanya berhenti kita goes, maka sepedanya berhenti, akhirnya jatuh, nggak seimbang. Betul nggak? Hidup juga begitu teman-teman. Kalau kita berhenti membaca Al-Quran, hidup kita oleng. Tahu oleng? Kapalnya oleng, kapten. Tahu oleng ya? Supaya kita tidak oleng, harus terus baca Quran. Selamat datang Kiai Masrur. Ini pengasuh pesantren Al-Quran, teman saya dan sekaligus guru saya juga. Silakan di sini Ustaz. Alhamdulillah ya, kedatangan beliau menjadi kebahagiaan buat saya. Padahal saya malu di depan. Jadi teman-teman, kalau kita mau terus hidupnya berpacu jalan seimbang, tidak boleh berhenti membaca Quran. Berhenti kita membaca Quran, siap-siap sepeda kita berhenti dan akhirnya kita jatuh. Lanjut Ustaz. Ini seperti sepeda. Kehidupan juga begitu. Dulu zaman saya kuliah sama Pak Kiai Sundito, Pak Dito, itu dulu zamannya pakai Nokia jadul. Sekarang udah nggak ada. Iya 3310. Itu kalau udah ringtone-nya polifonik, wah kayak keren banget gitu kan. Kerjaannya bukan mainin gamenya, game ular-ularan ya kalau dulu itu. Ya itu hafal ya. Sekarang udah nggak ada, udah nggak zaman. Sekarang zamannya smartphone. Dulu zaman saya kuliah, sosmednya Friendster sama Yahoo Messenger. Sekarang udah nggak ada. Zaman berubah. Kita masih pakai Facebook, anak-anak muda udah nggak pada pakai Facebook, pakainya TikTok, ya kan? Instagram, ya kan? Ada yang main TikTok sini? Ada tapi ada ya? Ada yang main Instagram sini? Boleh follow Pak Ustadz ya, @frankgono1. Ya nanti ya di rumah ya, lumayan kan nambah follower.
ya kan? Kalau mau minta endorse produk juga boleh ya. Nah, zaman dulu ada model kayak begini nih. Sekarang udah nggak ada. Sekarang ada smartphone. Mungkin dulu zaman Ustadz kecil ada film kartun ya. Orang bisa ngomong di jam. Jadi jam orang bisa ngomong pakai kayak ada layarnya di jam ngomong, kayak main telepon di jam. Zaman dulu nggak kepikiran bakal kejadian. Sekarang ada jam yang bisa telepon dan ada gambarnya. Mungkin tahun yang akan datang kalian udah gede, itu telepon udah nggak bentuk telepon lagi, Ustaz. Udah langsung di tangan gitu. Kering kering kering, apa yang bunyi? Oh, tangan bunyi. Langsung muncul. Halo mama, aku lagi di sini. Jadi tangannya tuh bisa jadi kan. Karena device-nya mungkin dipendam di bawah kulit misalnya. Dulu belajar online nggak ada. Sekarang kita bisa pakai Zoom, ya kan? Kalau tidur bisa nge-zoom, itu enak juga kali ya, ya kan? Nah inilah perubahan zaman. Kita kalau perubahan itu datang, kitanya nggak siap, nggak baca Quran, bersiaplah kita seperti sepeda, berhenti jatuh. Mau seperti sepeda? Mau seperti sepeda? Kalau nggak mau berarti Ramadannya harus on. Ramadan? Lanjut Ustaz. Nah ini udah mulai lagi nih ada yang ngantuk gitu ya. Gak apa-apa, bangunin. Tapi bangunnya harus pelan-pelan, jangan. Bangun lu, jangan. Pelan-pelan, bangunin. Nah etik-etik gitu ya, pelan-pelan. Kayaknya ini tidurnya ngantuknya parah nih. Ya, mungkin semalam habis tahajud 30 rakaat. Apa itu? Iya. Kalau ngantuk boleh ke kamar mandi ya, wudhu dulu. Ya, ini siapa namanya nih? Abil. Oh iya, nunuk kepala doang. Oh iya. Ustaz kira ngantuk, ternyata nunuk kepala doang. Maaf ya, Ustaz susun. Coba lihat, 2030 bakal ada 800 juta pekerjaan yang otomatis. Dulu penjaga tol masih orang. Sekarang udah nggak ada penjaga tol orang, udah pakai kartu. Bahkan di luar negeri udah ada yang nggak pakai kartu, mobilnya lewat, udah langsung kebuka. Nah bisa jadi nanti nih boarding school nih itu muridnya udah murid digital semua, Ustaz. Bisa jadi, kan Al-Quran digital sudah ada, ke handphone ya kan, di Android ada tuh. Nah perubahan pasti bakal terjadi. Next Ustaz. Tapi ada satu yang tidak akan berubah. Apa itu? Al-Quran. Dan Al-Quran satu-satunya mukjizat yang ada dan akan terus ada sampai akhir zaman, tidak berubah. Karena sudah janji Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu. Ada yang hafal? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran tidak akan berubah sampai akhir zaman. Dunia boleh berubah, teknologi boleh berubah, pekerjaan boleh bertambah, Al-Quran tidak akan berubah. Masih tahu mukjizatnya Nabi Nuh? Apa mukjizatnya Nabi Nuh? Membuat kapal besar, banjir bandang datang, selamat. Itu kan mukjizatnya kan, selamat dari banjir besar. Mukjizatnya Nabi Nuh. Kapalnya ada di mana sekarang? Tertinggal fosilnya aja. Bisa dipakai enggak? Udah enggak bisa dipakai. Mukjizat Nabi Ibrahim apa? Anaknya mau dipotong diganti jadi gibas, kambing. Ya, apalagi? Tidak mempan dibakar api, bahkan jadi kedinginan karena api.
kedinginan, menggigil, ya kan? Yang bisa kayak gitu Nabi Ibrahim aja atau juga anaknya bisa kayak gitu? Nabi Ibrahim aja yang bisa kayak gitu. Anak-anaknya Nabi Ismail nggak bisa kayak gitu. Nabi Ismail mujizatnya apa? Nangis dia waktu bayi. Tendang kaki keluar mata air. Air namanya air Zam-Zam. Iseng-iseng emaknya ngambil anaknya. Kayaknya bagus juga kalau ada mata air belah sana tuh. Coba suruh nangis lagi anaknya. Bisa nggak keluar lagi tuh mata airnya? Gak bisa. Hanya satu kali. Nabi Musa dikejar Fir'aun, dia lari ke pinggir laut. Menghadapi lautan dia bingung, kaumnya bingung. Kata Nabi Musa, jangan takut, innallaha ma'ana. Lalu Allah firmankan, dipukul lautnya pakai tongkat. Apa yang terjadi? Lautnya terbelah. Selamat Nabi Musa bersama kaumnya. Besoknya Nabi Musa mau nyari ikan, nggak punya pancing. Oh, kayaknya enak nih kalau kita belah laut lagi. Belah lautnya, nyari ikan. Wah, dicari. Nah, ikannya diambil. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Hanya sekali-kalinya itu. Karena itu kekuasaan Allah. Dan berakhir di zaman Nabi Musa. Tongkatnya sekarang kita nggak tahu tongkatnya ada di mana. Jadi semua nabi punya mujizat. Mujizatnya terbatas waktu. Tapi Nabi Muhammad SAW ada punya mujizat. Mujizatnya tidak terbatas waktu, tidak terhalang oleh batas. Semua orang bisa membacanya, bisa menghafalnya, bahkan bisa mengamalkannya, yaitu Al-Qur'an. Dari zaman turunnya sampai akhir zaman, ya, dari awal turunnya sampai akhir zaman, Al-Qur'an tetap tidak akan berubah. Makanya walaupun kita buat sepedanya cepat, perputarannya cepat, kalau dibarengi dengan Al-Qur'an, kita tetap akan stabil, tidak akan berubah. Makanya teman-teman kalau mau sukses dunia akhirat harus dekat-dekat dengan Quran. Kalau kita jauh dari Quran, hati-hati sepedanya oleng. Jadi ini mujizat Al-Quran. Quran tidak akan berubah. Kalau Al-Quran sudah ada cetakannya, saatnya Al-Quran kita masukkan ke dalam dada. Dibaca, dihafalkan, ditadaburi, agar dia menjadi darah daging kita. Kalau Al-Quran sudah hafal, enak. Mau jalan keliling komplek sambil baca Quran, nggak perlu bawa-bawa mushafnya karena sudah hafal. Kalau kita lagi ingin main sama teman, bisa baca Quran kapan aja kalau sudah hafal. Dan yang paling penting adalah Al-Quran itu bawa kebahagiaan. Ya, teman-teman lagi galau ya, misalnya kan di pondok gak betah, temennya galak-galak, suka diprengin, suka dibully. Misalnya nggak ada ya di CBS ya bully-bully ya. Kalau nasi kebuli ada kali ya. Nasi kebuli ada tapi bully-bullyan nggak ada. Goyah nih hati nih, kacau nih pikir nih. Saatnya kembali ke Al-Quran. Kalau kita baca Quran apalagi dengan suara pelan, waktunya tengah malam, di tengah malam orang-orang tidur kita bangun baca Quran, ya Allah, yes, masuk ke dalam hati. Itu bahagia kayaknya nggak bakal berakhir kalau kita baca Al-Quran terus menerus. Ramadan, oh sekali lagi Ramadan, oh, sukses.
dunia akhirat. Bahagia saya. Lanjut Ustaz. Ini alhamdulillah ya, berkah Al-Qur'an. Ustaz juga pengen mengajak teman-teman sekalian untuk nanti di rumah apa yang akan kalian lakukan dengan Al-Qur'an. Ya, nanti di rumah apa yang akan kalian lakukan dengan Al-Qur'an. Nah, sekarang Ustaz minta antum ya, duduk berhadapan dua-dua. Coba duduk berhadapan dua-dua. Yang nggak ada temennya cari temennya. Ini kan 3 nih, cari temennya biar dapat dua-dua. Duduk berhadapan dua-dua. Berhadapan Abil sama Syawal berhadapan. Terus siapa tadi? Rasa ya berhadapan. Dua-dua ayo berhadapan. Nah, ini mah ngantuk dua-duanya nih lagi khusyuk. Dua-dua berhadapan dua-dua. Ayo. Oke. Kalau sudah ini malah emrok. Tar, sabar habis ini. Kalau udah kita akan praktek namanya metode image streaming. Jadi image streaming ini kita ingin memandu atau menanya atau mengkonfirmasi apa yang sedang dibayangkan, dipikirkan oleh lawan bicara kita. Ya. Jadi nanti misalnya nih Syawal dengan Abil ya. Misalnya Syawal yang nanya, Abil yang mengimajinasikan. Maka Abil nutup matanya, kemudian Syawal nanya. Contohnya ya, apa yang kamu pikirkan? Saya lagi baca Quran. Terus Syawal nanya lagi, baca Qurannya di mana? Lagi di rumah. Gimana gambaran rumahnya? Oh, rumah saya ada sofanya, warnanya kuning, hadapnya ke arah timur. Itu sofanya gede banget. Dan suka tiduran di situ. Kalau aku baca Quran aku enak banget di situ. Habis baca Quran aku bisa tiduran di situ. Itu contohnya ya. Terus apalagi yang kamu bayangkan? Jadi Abil membayangkan, Syawal bertanya. Nah, cuman supaya bayangannya nggak kemana-mana, kan nanti kemana-mana tuh ada yang bayangin bakwan, ada bayangin martabak, itu kan gitu. Maka bayangannya harus bayangan Quran, ya, supaya nggak kemana-mana. Nanti, waduh, saya nonton film Gaban. Oh, saya lagi makan bajigur, saya lagi nonton ondel-ondel. Jangan. Gambarnya tentang Al-Qur'an. Nah, supaya kita tahu gambarannya, maka temannya yang di depan tanya apa yang sedang dibayangkan olehnya. Siap ya? Oke, sekarang supaya kita enak aturnya, satu orang akan jadi pisang, satu orang akan jadi duren. Ya, satu orang jadi pisang, satu orang jadi duren. Sekarang musyawarah dulu, siapa yang mau jadi pisang, siapa yang mau jadi duren. Musyawarah sama temannya. Siapa pisang, siapa duren? Ayo. Tanya musyawarah. Oke, udah ya. Siapa pisang, angkat tangan, pisang. Yang pisang, angkat tangan yang pisang. Mana? Satu aja kan. Kalau kan tadi siapa yang mau jadi pisang, satu aja. Ayo, siapa yang jadi pisang? Kalau satu jadi pisang, yang satu jadi duren. Sekarang yang pisang mana yang pisang? Abil pisang. Oke, satu. Ini mana temannya? Oh, nggak ada temannya ini. Nah, kalau nggak ada temannya gabung sini. Gabung bertiga nggak apa-apa. Gabung bertiga ya. Siang nggak ada temannya. Gabung bertiga. Oke. Sekarang yang duren, angkat tangan yang duren. Oh, oke, terima kasih. Sekarang yang mengimajinasikan yang pisang. Jadi pisang merem, yang nanya-nanya duren. Siap ya? Oke, ayo pisang merem dulu, pisang merem dulu.
Suruh merem malah ketawa. Jangan bayangin pisang kolak. Bayangin durian. Bayangin Quran ya. Bayangin Quran, bayangin pisang. Panjang ya, iya. Khawatir banget. Oke, ayo pisang tutup matanya. Pisang tutup matanya, bayangin Quran. Sekarang silakan Duren bertanya apa yang dibayangkan oleh pisang. Terus tanya yang banyak supaya pisangnya jawab apa yang dia bayangkan. Saya kasih waktu 3 menit ya. 1, 2, 3, silakan. Merem matanya pisang. Jangan berantem. Oke, time's up, waktunya habis. Oke, sekarang ngadep lagi sini semua. Ustadz pengen ada 2 orang yang maju ya terkait aktivitas tadi. Boleh saya minta Syawal sama Abil untuk maju ke depan. Yuk, yang berani. Anak-anak ICBS pada berani. Oke, sini. Sini Bil, ada sana Bil. Ya, nama lengkap? Abil. Nama lengkap? Jauh dulu. Nama lengkap ya, Pak? Figlio Wabil Prabowo. Figlio Wabil Prabowo. Oke. Nama lengkap? Syawal Mubarak Usman. Syawal Mubarak Usman. Oke. Namanya panjang-panjang. Kalau ingat Syawal Abil ya. Oke, tadi yang jadi pisang siapa? Abil ya, jadi pisang ya. Lalu yang tanya berarti Duren, kamu kan Syawal. Tadi dia ngebayangin aktivitas apa Syawal? Baca Quran di rumah saya. Wih, baca Quran di rumah Syawal, bener tuh? Iya. Oke. Terus apa lagi yang dia omongin? Jangan. Kok jangan-jangan kenapa? Jawab ngasal-ngasal, Pak. Ngasal-ngasal jawabnya. Oh, ngasal jawabnya. Ngasal, bener. Terus. Tapi dipikirin kan? Iya, tapi malu-maluin dipikirinnya. Oh, malu-maluin pikirinnya. Kamu mikirin apa? Ada. Oh, ada. Sini Nanti ketahuan. Oh, nanti ketahuan ya udah. Ya, jangan dikasih tahu ya. Nanti yang lain ketawa. Oh, yang lain ketawa. Oh ya udah, jangan deh. Kamu nggak mau diketawain ya? Nggak apa-apa. Banyak orang justru dapat duit kalau diketawain loh. Ya, di sini nggak ada duit. Kan pelawak tuh. Iya, di sini nggak ada duit. Oh, di sini nggak ada duit. Oke deh. Oke, nggak apa-apa. Dia tadi takut diketawain katanya. Mungkin dia lagi baca Quran, Qurannya jatuh dia ngantuk kali gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya Abil sama Syawal. Makasih, tepuk tangan semua. Teman-teman, ini ada riset ya. Risetnya, kalau kita melakukan image streaming kayak tadi setiap hari selama 20 hari. Berapa hari? 20 hari. Membayangkan aktivitas ya, membayangkan aktivitas tertentu selama 20 hari berturut-turut, maka akan mempengaruhi diri kita. Kita jadi lebih pintar, lebih kreatif, lebih smart, lebih semangat. Coba, siapa yang pengen semangat angkat tangannya yuk, yang tinggi. Siapa yang pengen semangat angkat tangannya?
Yang tinggi. Yang tinggi. Oke, wah semua pada semangat, yang belakang juga pada semangat, luar biasa. Nah, kalau kita lakukan itu setiap hari kita lakukan selama 20 hari, seperti tadi ya, image streaming, kita tinggal menggait. Kalau tadi kan berpasang-pasangan dua-dua, kalau sendiri bisa juga. Caranya gimana? Caranya tinggal duduk, lalu membayangkan aktivitas yang kita inginkan. Saya lagi baca Quran pagi-pagi, saya bacanya dengan semangat, saya bacanya dengan konsentrasi, penuh dengan khusyuk, tidak terganggu dengan teman. Saya ngelihat saya lagi baca Quran asik banget. Setiap pagi lakukan tuh. Itu akan mempengaruhi kecerdasan kita. Gak percaya? Buktikan di rumah nanti. Ya, jadi aktivitas teman-teman di rumah bisa menggunakan image streaming selama liburan nanti, insya Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu dimulai dari pikiran. Betul. Coba sekarang apa yang dilakukan ketika akan liburan? Yang di pikiran kita apa? Senang apa, bahagia apa, sedih? Senang bahagia kan? Apa yang kemudian dilakukan ketika senang bahagia? Liburan. Aku bahagia, aku liburan pulang. Kan gitu. Kan gak mungkin. Kita liburan. Aku nggak mau liburan, aku pengen di sini aja. Di rumah nggak seru, mamanya galak, bapaknya galak. Kan nggak begitu kan? Ya kan? Tapi liburan senang. Mulainya dari mana? Dari pikiran. Jadi kalau pikiran kita Quran, maka lama-kelamaan kita akan cinta dengan Al-Quran. Insya Allah. Ramadan. Bahagia saya. Sukses dunia akhirat. Lanjut Ustaz. Ini saya sampai jam berapa? 12. Hah? Setengah 12. Oke. Lanjut ya. Lanjut Ustaz. Yang ini lanjut ya. Next. Nah, kalau kita mau lebih on lagi, kita harus punya vision. Punya apa? Vision itu apa sih? Pandangan ke depan. Pandangan kemana? Ke depan. Vision. Abil, ke depan cita-citamu pengen jadi apa, Bil? Syawal, nanti Syawal tanya juga. Abil dulu. Gak apa-apa, Bil, mau dari bawah ya kata Syawal. Pengen jadi apa? Tentara ya. Tentara. Ingat proses pikiran. Kalau kita nggak yakin, nggak sampai. Gimana caranya biar yakin? Biar sampai? Yakin. Pasti bisa dengan pertolongan. Abil ke depan punya visi, ingin jadi tentara yang soleh. Ya kan? Membela negara, syahid di medan laga. Tentaranya mau tentara air, darat, apa? Iya. Itu namanya vision. Kalau Syawal ke depan pengennya jadi apa Syawal? Tentukan sekarang. Kalau belum tentu mau kapan lagi? Apa Wal? Ya, yang dari kecil apa? Yang waktu kecil itu ya jadi Kopassus, Pak. Oh, Kopassus. Wah, koman apa Pak?
komandan pasukan khusus. Wah, ini pasukan elit, ya kan? Pasukan elit, tentara yang elit. Yakin sampai? Yakin. Dengan pertolongan Allah pasti bisa. Sekarang yang perempuan. Yang perempuan siapa aja namanya, Ustaz? Ustaz Dito. Ya. Yang perempuan namanya siapa? Yang mana? Yang mana aja? Alea. Alea, mana Alea? Alea. Mana? Oh, Alea. Alea visionnya pengen jadi apa? Hah? Arsitek. Subhanallah. Yang membangun masjid-masjid, membangun mall, di dalamnya ada musola, ya kan? Membangun peradaban manusia. Arsitek luar biasa. Yakin bisa jadi arsitek? Nah, gitu dong. Jangan nggak tahu. Kalau kamu aja nggak tahu, gimana saya? Harus yakin, teman-teman. Apalagi bulan Ramadan, bulan dikabulkannya doa. Wah, saya pengen jadi arsitek, doa yang banyak. Yakin sampai. Siapa lagi, Ustaz? Yang perempuan? Hadir. Magadir? Putri. Putri? Putri belakang. Hah? Raisa. Raisa. Loh, ada penyanyi nih. Raisa, mana Raisa? Oh, Raisa. Raisa, visionmu apa, Raisa? Kok sama sih? Kamu copycat ya? Kok sama? Oh, enggak sama. Mungkin yang satu arsitek masjid, yang satu arsitek musola gitu ya. Jadi enggak sama. Yakin nggak pasti sampai, Raisa? Insya Allah dengan pertolongan Allah pasti bisa. Teman-teman sekalian, kita perlu menentukan vision kita dari sekarang. Kenapa? Karena kalau kita tidak menentukan diri kita sendiri, yang menentukan orang lain. Nih, misalnya, Ustaz kasih contoh. Ini jam kalian ngaji Quran, tapi kalian tidak semangat untuk mempertahankan kegiatannya, tidak ngatur dirinya sendiri. Karena tidak ngatur diri sendiri, akhirnya temannya bilang, kita jalan-jalan aja yuk, gangguin teman. Kalau kita nggak mengatur diri sendiri tuh, kita akan terkena bujuk rayuan teman. Akhirnya ikutan. Tapi kalau kita ngatur diri sendiri, karena kita punya vision, maka akhirnya ketika ada orang, yuk kita berangkat. No, aku sedang baca Quran. Maka mulai dari sekarang teman-teman, atur visionnya dulu. Jangan visionnya vision orang lain. Si Abil pengen jadi tentara, Sawal ngikut jadi Kopassus. Ya kan? Alea pengen jadi arsitek, Raisa pengen jadi arsitek. Boleh nggak sama visionnya? Boleh-boleh aja sih. Yang nggak boleh itu ikut. Coba sekarang yang belakang. Mana nih? Nih yang pakai kacamata belakang, pakai peci. Nah, yang senyum. Siapa namanya, Nak? Rafa. Oh, Rafa. Sama kayak anak saya nih, Rafa. Rafa, visionmu apa, Nak? Fisikawan. Wow, berat ini. Fisikawan. Yakin sampai? Insya Allah. Berapa nilai IPA-nya? Hah? Nah, kalau masih rendah nilai IPA-nya, pengen jadi fisikawan, berarti saatnya lebih giat belajarnya. Ready? Are you ready? Fisikawan, oke. Itu vision. Lagi yang perempuan saya minta yang kerudung biru itu di belakang. Nah, ya. Namanya siapa, Nak?
Itu Bu Guru ya? Maaf. Aduh, ampun Bu Guru, ampun. Aduh, Bu Guru tanya-tanya, ganti-ganti. Maaf ya Bu ya. Aduh, kirain siswa juga. Ini yang siswa yang mana Ustaz Sundito? Oh, ini depan sini. Oh, itu Bu Guru. Aduh, maaf Bu Guru ya. Kirain siswa. Dan soalnya masih kelihatan masih muda gitu kayak siswa gitu. Oke, yang belang-belang nih. Ya, yang belang-belang sweaternya. Namanya siapa nak? Asya. Oh, Aisyah apa visionmu nak? Pengen? Kedengeran? Jadi dokter? Pengen jadi dokter. Dokter gigi, dokter kulit, dokter anak, dokter kandungan, dokter hewan? Dokter anak. Anaknya lucu sini. Nanti ibu suntik jus. Yakin bisa jadi dokter anak? Yakin, harus yakin. Yang pertama pasti bisa. Setiap pagi gambarin dokter anak. Apa yang menjadi requirement kalau kita mau kuliah di kedokteran anak itu dipenuhi. Apa yang jadi syarat kalau kita mau jadi fisikawan itu dipenuhi. Apa syarat kalau kita mau jadi tentara itu dipenuhi. Setiap hari pikiran kita tentara, fisikawan, insya Allah kan sama. Ini pentingnya vision. Maka kalau Ramadan itu harus selalu on. Kenapa? Karena kita perlu setiap harinya membangun vision yang baik. Tadi Qori baca ayatnya sangat bagus sekali. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila mereka bertanya kepadamu Muhammad, katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Aku mengabulkan semua permintaan apabila meminta kepadaku, kata Allah. Syawal minta jadi Kopassus di bulan Ramadan. Allah janji yang meminta kepadaku Allah kabulkan di bulan Ramadan. Syawal minta jadi Kopassus kalau udah gede, dikabulkan nggak? Insya Allah kabul. Allah punya 3 mekanisme dalam mengabulkan doa. Tapi jangan juga kita malakin Allah. Ya Allah, pokoknya saya pengen jadi pinter, nggak tahu caranya gimana, pokoknya harus saya pinter saya. Emangnya Allah bisa dipalakin begitu? Jangan kayak si Gareng berdoa, ya Allah, aku pengen punya duit yang banyak, tapi aku nggak mau kerja keras. Aku pengennya ongkang kaki tapi dapat duit. Jadi dia ongkang kaki dapat duit. Jadi penjaga toilet di SPBU. Dia ongkang kaki. Datang yang bayar 2.000, yang BAB 2.000, yang bibis 2.000. Dia ngomong, ya Allah, bukan kayak gini ya Allah. Ini mah bau. Saya pengennya kipas deh tapi dapat duit. Jadi dia pas kipas dapat duit. Dia tukang sate. Pas kipas dapat duit. Aduh ya Allah, pinggir jalan bau, banyak keringat, banyak debu, banyak knalpot, enggak mau kayak gini. Saya pengennya kayak pejabat gitu enak kayaknya ya. Kayaknya kalau dia nyuruh itu pasti dikabulkan, nyuruh pasti dituruti. Aku pengen yang kayak gitu. Kalau aku nyuruh, orang lain nurut. Jadi dia itu tukang parkir depan Alfamart. Kiri, orang kiri nggak? Kiri, kanan, orang kanan. Itu si Gareng malakin Allah namanya. Padahal Allah punya 3 mekanisme dalam mengabulkan doa. Ya, Ramadan. Sekali lagi Ramadan. Bahagia.
saya. Sukses dunia akhirat. Lanjut Ustaz. Vision itu lebih dalam lagi adalah pertanyaan. Apa yang akan kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri di hadapannya ditanya, untuk apa umurmu digunakan? Untuk apa hartamu dibelanjakan? Untuk apa waktumu dihabiskan? Apa yang kita jawab? Apa kita jawab, aku tidur terus di boarding, aku ngantuk terus di boarding. Kalau aku mainin teman, ngusirin teman, ada sendalnya aku umpetin satu biar dia dikena ikom, kena hukuman sama Pak Guru. Kalau aku kerjanya pura-pura sakit biar enggak masuk kelas. Jangan tunjuk-tunjuk begitu, gak bagus. Kalau aku kerjanya pakai punya orang, piringku hilang aku pakai punya orang, sendal aku nggak ada aku pakai punya orang. Apa begitu nanti jawaban kita di hadapan Allah? Jadi kalau Raisa punya cita-cita menjadi arsitek, itu harus niatnya untuk ibadah. Bukan jadi arsitek pengen bangun diskotek termegah, bangun tempat judi terluas ya. Tapi Raisa ingin membangun boarding yang lebih gede dari ICBS. Di dalamnya ada kolam renangnya, ya kan? Kemudian lantainya ada liftnya, AC-nya 10 derajat. Niatkan untuk ibadah, karena ini nanti yang akan ditanya oleh Allah dan ini jawaban kita. Abil, kenapa kamu pengen jadi tentara, Abil? Karena saya ingin membela negara. Apabila negara ditawan oleh musuh, saya ingin membela negara. Bukankah engkau mengatakan orang yang membela negara setengah daripada iman? Aku ingin mati syahid di jalan Ya Allah. Abil, silahkan masuk surga. Rafa, untuk apa keilmuan kamu di fisika digunakan? Ya Allah, aku membuat sebuah metode. Dengan metode ini mereka paham bagaimana antariksa, bagaimana galaksi bekerja, bagaimana kekuasaanmu melebihi semua yang ada. Engkau maha pengatur, maha penyayang, maha penyeimbang ya Allah. Dengan demikian orang-orang mengerti bahwa engkau adalah satu-satunya zat yang disembah dan diminta serta diminta doa. Rafa masuk surga. Siapa lagi yang mau masuk surga? Tapi nggak sekarang. Iya. Ini. Iya enggak. Siapa lagi yang masuk surga? Masih ingat yang tadi aja. Nak, kamu siapa namanya, Nak? David. Wah, ini David nih kalau bahasa Inggris David. Davindra. Davindra Hafiz. Oh, namanya Davindra Hafiz. Kalau Hafiz bahasa Arab artinya jaga atau hafal. Nah, insya Allah jadi penjaga Quran ya, Davindra. Vin, kamu visionnya apa, Vin? Apa? Chef. Koki. Wih. Coba. Apa yang dibanggakan di hadapan Allah? Ya Allah, aku koki terhandal. Aku akan sajikan bagi para kiai-kiai dan para santri-santri makanan yang halal dan thayyib dengan masakanku ya Allah.
Di hadapan Allah, di hadapan orang tua. Siapa itu Davin? Davin itu kopi hebat. Apapun yang dia masak pasti enak. Masak bayam enak, masak kangkung enak, masak jengkol enak, masak batu aja enak. Masak air, masak Indomie gitu. Jadi vision itu apa yang kita banggakan di hadapan keluarga kita, di hadapan Allah, di hadapan masyarakat. Itu vision. Dan vision harus clear ya, harus jelas teman-teman. Apa pengenanmu? Nak? Aku pengen jadi orang berguna. Tukang sapu berguna nggak? Berguna. Ya siapa tahu nanti antum dikabulkan jadi tukang sapu. Kan cita-cita pengen jadi manusia berguna. Tapi apa itu yang kalian inginkan? Maka harus clear. Makanya tadi ketika siapa tadi, Aisyah pengen jadi dokter, saya harus make sure dia dokternya dokter apa. Ternyata dia pilih dokter anak, karena suka anak-anak, ya kan? Untung nggak pilih dokter hewan, karena suka hewan. Ya bisa jadi kan? Who knows? Oke, lanjut Ustaz. Stop dulu tadi. Yang lemon. Up. Nah, apa di depan ini gambarnya? Lemon ya. Coba sekarang semuanya matanya terpejam, matanya merem. Ya, matanya merem. Semuanya matanya merem. Dan bayangkan di depan kalian ada lemon. Bayangkan depan ada lemon, lalu kalian ambil pisau dan kalian iris pelan-pelan itu lemon. Pelan-pelan kalian iris, bayangkan kalian mengiris lemon dan lemonnya terbuka, lalu mengalir cairannya dan lemonnya mengalir cairannya. Kalian iris lagi satu slice lagi. Iris pelan-pelan cairannya ke. Oke, sekarang buka matanya. Saya pengen tahu Aisyah. Mana Aisyah? Aisyah, tadi kamu membayangkan apa di depan? Tadi ngebayangin apa? Lemon. Lalu apa yang terjadi dengan tubuh kamu? Apa rasanya ketika ngebayangin lemon? Terus lemonnya diiris. Ada nggak yang ngerasa kayak asamnya udah kerasa di mulut? Enggak? Ya kan? Pada manggut-manggut. Asamnya kayak udah di mulut. Kenapa? Padahal baru ngebayangin. Tapi tubuh sudah ada responnya. Jadi teman-teman, bayangan kita itu sebetulnya di otak itu berasa jadi kenyataan. Makanya di image streaming tadi 20 hari kalian ngebayangin yang baik-baik. Baca Quran, sholat malam, sedekah ke dompet duafa, zakat ke dompet duafa. Kalau mama dan papanya belum zakat diingetin lagi, mama, papa, ayo zakatnya ke dompet duafa. Mama, di dompet duafa banyak program, ada program yatim, ada program jompo, ada program orang nggak mampu, ada program beasiswa untuk yang pintar tapi tak mampu, ada program dakwah, ada program macam-macam. Nah, setiap hari dibayangkan, maka yang terjadi adalah nanti akan menjadi kenyataan. Jadi Syawal nih, dari sekarang udah membayang jadi Kopassus. Sambil banyak-banyak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aku jadi Kopassus yang soleh. Iya, kalau semua Kopassus jadi Kopassus yang soleh, insya Allah semua
negeri ini aman dan sentosa. Lanjut, Ustaz. Ya, oke. Nah, ini sebetulnya vision itu keinginan kita untuk terus tumbuh. Keinginan kita untuk terus belajar. Keinginan kita untuk tidak malas-malasan. Nanti orang akan bilang, Bil, katanya kamu mau jadi tentara, kok tidur terus? Aisyah, katanya pengen jadi dokter anak, kok belajarnya malas-malasan? Gitu. Jadi kalau kita punya visi, kita akan punya keinginan untuk terus ayo dapat. Rafa pengen jadi fisikawan, lagi malas-malasan. Rafa katanya mau jadi fisikawan, ayo bangun belajar. Langsung dia bangun, langsung dia belajar. Gitu. Beda kalau orang nggak punya visi. Orang nggak punya visi yang ditanya, kamu pengen jadi apa? Ya apa aja lah. Kayak si Garing juga boleh. Kok nggak bahaya kan? Ya kan? Maka teman-teman sekalian, bulan Ramadan ini harus semakin on supaya bahagia. Kalau bahagia, suksesnya dunia dan Ramadan. Ramadan. Bahagia. Saya sukses dunia. Tapi ingat teman-teman ya, sukses tanpa Al-Quran sia-sia. Kalau untuk ibu dan bapak apa kesuksesannya? Kesuksesannya adalah sukses mendidik anak-anaknya. Dengan apa? Dengan Quran. Gimana cara didik Quran? Gampang, kasih contoh. Habis sahur bapaknya ngaji, ibunya ngaji. Yuk anak-anak semuanya ngaji sama papa sama mama. Bapaknya ngaji, mamanya ngaji, anak-anaknya pasti ikut ngaji. Tapi kebalikannya, papanya tidur, mamanya tidur, anaknya tidur. Kalau nggak tidur main game. Kan gitu. Kalau kasih contoh pasti Oke, sekarang kata Ustaz Sundito ada tanya jawab. Nah, ini ada hadiahnya kan nih kalau yang mau tanya jawab. Silakan Ustaz Sundito. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan. Atau yang di rumah Bapak Ibu bisa bertanya, bisa lewat chat, bisa di komunitas online. Iya, di chat, di kolom chat boleh atau mau raise hand juga boleh, silakan. Ayah dan bunda ya yang di rumah. Atau yang di sini juga boleh, ayah bunda ada juga masih. Ayo papa mama, ayah bunda, umi abi, momi dedi. Yang di sini, Syawal, Abi, mami papi. mau bertanya? Sawal udah pengen pulang pak. Sawal udah pengen pulang, pengen main sepeda di rumah. PS udah nunggu. Tapi jangan lupa baca Qurannya ya, anak-anak ya. Itu banyak gangguan nanti di rumah itu. PS nungguin, gadget nungguin, teman-teman ngajakin main, itu banyak gangguan tuh. Kalau kita nggak punya vision, kita mudah tergoda. Silakan Bapak Ibu. Pak Rizky Safari, silakan Pak. Ini Pak Guru ya? Iya. Oh, saya kira murid juga. Iya. Keras-keras ya, gitu. Ini guru-gurunya masih muda-muda. Iya. Luar biasa. Biasanya kalau anak-anak muda itu semangatnya luar biasa. Kayak Soekarno ya, Soekarno dulu kan masih muda tuh, udah memproklamirkan kebangsaan Indonesia. Oke, Pak Guru, mangga, Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Tanya dong gitu. Boleh dong. Tar dulu. Namanya siapa? Nomor sepatunya berapa? Nama saya Rizky Safari. Masya Allah. Ya, nomor sepatunya berapa? Oh, 44. Panjang juga nomor sepatu ya. Ya, mau dicatat ya, Ustaz Dito ya. Siapa tahu gitu ada yang mau ngasih sepatu ya. Nomornya 44. Ya. Supaya tidak tergoda. Ya, supaya tidak mudah tergoda. Kalau godaan pasti ada. Setan tidak akan tinggal diam. Syawal pengen ngapetamin Al-Quran 3 kali bulan ini. Oh, nggak tinggal diam. Syawal pengen jadi Kopassus. Setan nggak tinggal diam. Aisyah pengen jadi dokter anak. Nggak tinggal diam setan. Pasti ganggu, pasti goda. Pertanyaannya, semakin keras setan mengganggu, menggoda, menggelincirkan, mengajak keburukan, apa kita nggak semakin kuat tekadnya? Ya nggak, Sawal? Udah main aja, udah main PS aja, nonton TV, udah sini main, udah tidur aja. Gangguan-gangguan, bisikan-bisikan muncul. Kan semakin kuat bisikan keburukannya muncul, kalau semakin kuat juga tentangnya. Udah tidur, aku mau ngaji. Main, aku mau ngaji. Udah sini, nonton TV, aku mau ngaji. Gitu. Kalau godaan pasti ada, tantangan pasti ada. Cuman semakin besar godaannya, maka semakin kuat tekad kita. Tapi kadang-kadang kalau godaannya gede juga kita hanya terpengaruh. Gimana caranya? Caranya setiap pagi menggunakan image streaming. Bayangin kita lagi semangat, bayangin kita lagi ibadah, lagi ngaji, lagi baca Quran. Itu semakin menguatkan. Apalagi kalau lihat teman-teman semua ngaji semua, nggak ada yang ngantuk. Abil mau ngantuk, malu. Wow, yang lain pada semangat, Abil ngantuk, malu. Jadi nggak jadi. Abil semangat juga, gitu. Jadi akhirnya nanti akan semua semangat, dan ketika semua semangat, maka yang terjadi adalah kita semuanya ikut semangat. Gitu Pak Ustadz Rizky Safari. Jadi kalau ada orang gangguin Pak Ustadz, harus semakin tahan godaan. Kan banyak, kan semakin tinggi posisi kita, semakin banyak godaan kita. Kalau santri godaannya ya jin, setan santri. Kalau udah ustadz godaannya ya setan ustadz. Kalau udah kiai ya godaannya setan kiai. Jadi semakin tinggi semakin besar godaannya. Tapi kalaupun semakin besar godaannya, kita tetap semakin kuat tekadnya. Gak ada cara lain. Kalau enggak, wah kita mudah goyah. Sama seperti kalau kita mudah goyah itu, kayak di jalanan kita lihat kecoa kayak kurma. Kecoa kurma gede banget, kayak udah lapar. Gitu. Tapi kalau kita tekad kita kuat, insya Allah kita akan lolos sampai tujuannya tercapai. Demikian Pak Ustadz Rizky Safari ya. Silakan yang lain, Ibu. Ibu guru boleh juga tanya. Tapi jangan tanya jodoh ya. Kalau jangan tanya jodoh, repot urusannya. Ada yang dicap? Ada pertanyaan dari orang tua. Dari orang tuanya Abil. Nah, siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah nggak kalau kita sebagai orang tua pakai cara hadiah
supaya anak mau baca Quran atau salah nggak kita rajin baca hanya karena meski setelah laporan di grup WhatsApp. Nah, seperti itu. Kalau orang tua ngasih hadiah memancing anak supaya rajin baca Quran, diiming-imingi dengan hadiah. Iya. Atau mau menghafal Quran, kalau ada tuntutan harus setoran di grup WhatsApp. Ya. Nah, salah atau enggak? Kalau selama metodenya baik, judulnya bukan salah atau enggak. Semuanya pasti baik. Karena orang itu ada yang termotivasi dengan dikasih hadiah. Tapi ada orang yang termotivasi kalau dikasih hukuman. Nah, kalian coba lihat diri sendiri deh. Saya ini termasuk orang yang termotivasi kalau dikasih hadiah atau dikasih hukuman. Jadi kalau misalnya saya termasuk termotivasi kalau dikasih hukuman. Jadi saya bilang sama Pak Rizky, Pak Rizky, saya nih kalau nggak dikasih hukuman nggak termotivasi, kasih hukuman dulu saya. Saya kalau nggak sholat, Pak Rizky hukum saya. Kalau saya nggak ngaji, hukum saya. Gitu, harus fair. Jadi kita semua yang ada ini ada yang termotivasi karena dua hal itu. Itulah kenapa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang membahas tentang neraka, yang isinya ancaman-ancaman, hukuman-hukuman, dahsyatnya luar biasa. Tapi ada juga ayat-ayat yang isinya memotivasi untuk masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Bidadari bermata jeli, pakaiannya sutra, duduk di dipan-dipan, dikelilingi oleh makanan dan minuman yang tidak pernah habis-habisnya. Wah, kan begitu. Jadi agama kita juga mengajarkan orang ada yang bisa dikasih reward, ada yang bisa dikasih punishment. Ada orang yang harus laporan dulu di grup WhatsApp, kalau enggak nanti malu. Ada yang termotivasi kayak gitu. Yang salah itu adalah yang niatnya buruk, niatnya laporan di grup WhatsApp kalau ingin karena ingin disebut ria, dilihat orang, sum'ah, ingin didengar orang. Itu yang buruk. Kalau kebaikan boleh diam-diam, boleh disiarkan. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Kalau takbiran diam-diam, enggak ada yang takbiran, Pak. Kita takbiran diam-diam aja, jangan pakai sound system dalam hati. Oh, enggak ramai. Ada takbiran. Jadi enggak ada masalah ayahnya Abil ya. Kalau kita ngasih hadiah kepada Abil, ya roman-romannya Abil kasih hadiah banyak nih kayaknya nih kalau Atam ya. Bil, kamu hadiah apa Bil sama ayah Bil? Ayahnya udah siap kasih hadiah tuh. Mamanya udah siap kasih hadiah tuh buat Abil tersayang. Kok ekspresinya datar aja nih. Oke, terima kasih ya mamanya Abil yang sudah tanya. Enggak yang lain. Belum ada lagi, Ustaz. Oh, belum ada lagi. Iya, di sini. Ada Ibu guru mau tanya boleh. Ibu guru. Ibu guru yang kerudung biru yang tadi mau tanya boleh. Cukup. Tidak ada pertanyaan. Oke, kita lanjut dulu Pak Rizal. Ya, lanjut Pak. Tadi kita bahas tentang vision. Nah, kita lanjut next. Nah, ya. Ketika seseorang tidak punya vision untuk masa depan, mereka belum memikirkan tentang besok, akhirnya mereka hilang. Jadi bahaya kalau kita tidak punya vision.
Nih kalian masuk di boarding school ini visionnya apa? Jangan-jangan karena aku disuruh aja sama papa sama mama, ya aku ikut aja. Nah misalnya gitu, terpaksa jadinya. Itu lama-lama hilang tuh. Akhirnya yang terjadi nggak betah, dihukum dikit minta pulang. Ya apa ya? Enggak ya, mudah-mudahan. Lanjut Sat. Nah, kalau tadi Abil, Syawal, Aisyah, Rafa, Putri, Raisa mengungkapkan visi dunianya. Nah, sekarang kita harus punya juga visi akhiratnya. Visi akhirat apa? Ini harus kita punya. Lanjut saya. Harapan suasana yang kamu inginkan di kehidupan nanti. Ya kan tentunya kita pengennya jauh dari neraka tapi masuk ke dalam surga. Itu kan kepengen kita semua. Dan itu vision kita di akhirat. Tapi kalau saya pribadi punya vision ingin berjumpa. Udah mulai habis kayaknya. Ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, berkumpul bersama beliau, duduk bersama beliau, dan saya ingin menyapa beliau nanti di akhirat. Raisa mungkin punya vision beda, vision akhiratnya. Coba sekarang duduk berdua-dua lagi, hadap-hadapan kayak tadi. Duduk hadap-hadapan. Yuk, duduk hadap-hadapan lagi. Sekarang tanya temannya, satu sama lain tanya temannya, apa vision akhiratmu? Coba tanya. Sawal. Malah santai. Tanya si Abil tanya Sawal, apa vision akhiratmu? Ayo tanya. Oke. Sekarang balik sini. Sekarang Pak Ustadz mau tanya ini pakai kacamata nih. Peci hitam. Nah, ya kamu. Nah, siapa nak? Razian. Kamu tanya siapa tadi? Abi. Apa katanya visi akhiratnya? Hah? Apa? Masuk surga bersama keluarga. Masya Allah, mulia sekali ya. Adik berapa, Bi? Adik kamu berapa? 1 kakak? Oh, cuma 2 ya. Berarti kamu masuk surga papa, mama, adik, keluarga itu ya, kakek, nenek. Masya Allah. Gimana kira-kira kalau kamu masuk surga sekeluarga? Bahagia atau tidak? Bahagia. Kalau Razian, apa katanya visi akhiratnya, Bi? Oh, masuk surga dengan keluarga yang sudah meninggal. Siapa yang sudah meninggal, Razian? Nenek sama kakek. Tapi sempat ketemu. Kamu sempat ketemu. Oh, ini dari bapak belum ya. Kamu pengen surga bersama mereka ya? Amin ya rabbal alamin. Tuh lihat, walaupun ujungnya masuk surga, tapi ternyata Abi sama Razian beda. Kalau Abi pengen masuk surga dengan keluarga, kalau Razian masuk surga bersama orang yang sudah wafat. Beda. Sekarang Ustadz mau tanya, di sampingnya Aisyah siapa nih? Ini samping ini ya. Namanya? Tasya Kamila.
libur Latifa. Depannya siapa Tasya namanya? Depan kamu? Naila. Kaila. Oke. Apa vision akhiratnya Kaila? Kedengeran? Masuk surga bersama keluarga terus? Apa lagi? Saudara-saudara, Masya Allah, amin ya, amin. Kalau Kaila tadi jawabannya Tasya apa? Vision akhiratnya Tasya apa Kaila? Maksudnya sama orang tua, Masya Allah, amin ya, amin ya Rabbal alamin. Ada anak, Ustaz tanya, kamu vision akhiratnya apa? Ustaz, saya emang nggak mau macam-macam Pak Ustaz. Saya emang pokoknya pengennya waktu aku di akhirat itu aku dibantu oleh bacaan Al-Quranku. Jadi aku nggak punya amalan banyak, tapi waktu aku nggak punya amalan banyak, Al-Quranku datang, Al-Quranku bantu, lalu bilang sama Allah, ya Allah, anak ini yang membacaku setiap hari, ya Allah, anak ini yang mentadabburi ayatku setiap hari, ya Allah, ya Allah, masukkan anak ini ke dalam surga. Itu yang pengen saya inginkan, Pak Ustaz. Ada yang kayak begitu. Makanya kalau sahabat itu punya amalan andalan. Satu saat Rasulullah lagi di majlis, tiba-tiba Rasulullah bilang, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Besok hari Rasul di majlis bilang lagi, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Datang orang. Para sahabat kan ngeliatin, oh ini calon penghuni surga. Besoknya di majlis Rasul bilang lagi, bentar lagi datang calon penghuni surga. Datang orangnya sama dia juga. Lalu Imam Ali kepo, ini apa ya kok dia bisa masuk surga? Amalannya apa? Imam Ali minta izin tinggal di rumahnya 3 hari. Pengen ngeliatin, ini amalannya apa sih? Hari-harinya kok bisa dijamin masuk surga? Hari pertama Imam Ali ngeliat dia sholat, dia puasa, dia sedekah, biasa aja. Wah, hari pertama biasa aja nih. Mungkin hari kedua diliatin, hari kedua amalannya apa aja? Hari kedua biasa aja. Hari ketiga, kayaknya hari ketiga diketahuan nih amalnya apa nih? Dilihatin nggak ada yang spesial. Akhirnya karena masa bertamu habis, Imam Ali akhirnya pamit. Sebelum pamit dia tanya, wahai saudaraku, aku mendengar Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Yang datang Anda. Saya pengen tahu amalanmu apa. Apa jawab sahabat ini? Saya nggak punya amalan andalan. Cuman sebelum saya tidur, saya ingat-ingat kejadian siang tadi. Siapa yang menyakiti hatiku, aku maafkan. Siapa yang aku buat salah, aku minta maaf, aku doakan. Siapa yang membuat aku marah, aku maafkan. Setiap malam. Coba teman-teman. Jadi sahabat ini masuk surga gara-gara maafin orang lain. Ada sahabat namanya Utsman bin Affan masuk surga karena apa? Kedermawanan dan baca Quran. Bahkan Utsman itu meninggal ketika sedang membaca Al-Quran. Nah sekarang kalau Pak Ustadz tanya, kira-kira amalan andalan antum apa? Coba. Kalau kita sudah punya andalan, mudah-mudahan itu
vision kita di akhir. Ramadan bahagia, sukses. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Sebelum ditutup, ada pertanyaan lagi? Ada? Cukup. Pak Adi, maaf. Waduh, Pak Kepala Sekolah nanya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu yang paling baik adalah ketika waktu luang, bapaknya luang, mamanya luang, gitu. Kapan itu? Bisa pagi sebelum berangkat kerja atau pulang kerja. Berapa lama? Gak perlu lama-lama. Saya di rumah cukup 30 menit, tapi berkualitas. Dan semuanya sinkron, no TV, no gadget, Quran time. Nah itu insya Allah walaupun sebentar tapi dampaknya maksimal. Mungkin kalau ada yang mau lama-lama ya silakan saja. Tapi kalau saya lebih baik sebentar tapi maksimal. Demikian Pak Kepala Sekolah. Mohon maaf. Allahu a'lam. Intinya no TV, no gadget. Oke. Ada lagi? Bapak Ibu yang di rumah? Itu Ibu Guru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi orang tua dan anak yang berbeda. Iya. Anaknya pengennya IPS, orang tuanya pengennya IPA. Anak saya masuk IPA. Ibu guru anaknya nggak mau, saya maunya IPS. Kan gurunya yang bingung. Jangan bingung Bu. Cara yang paling baik adalah temukan dulu bakat dan potensi anaknya dulu, sehingga dari situ kita bisa mengarahkan. Itu yang pertama. Hasilnya nanti disinkronkan dengan keinginan anak dan keinginan orang tua, lalu dikomunikasikan. Itu yang saya lakukan di sekolah saya. Jadi saya temukan dulu bakat dan minat anaknya. Kalau saya kan pakai konsep Stephen ya. Dia pakai konsep Stephen, dites Stephen anaknya. Hasilnya saya share kepada orang tua. Orang tua maunya apa dengan bakat anak seperti ini? Karena kadang-kadang orang tua nggak tahu bakat anaknya. Kalau kata Einstein, don't judge a fish by its ability to climb a tree. It shall things all the life stupid. Jangan pernah menjudge ikan dengan kemampuan naik pohon. Ikan selamanya akan bilang dia bodoh karena gak bisa naik pohon. Nah kadang-kadang orang tua punya keinginan sekedar keinginan, tidak disesuaikan dengan kemampuan anak. Maka saran saya sebagai sekolah, sediakan alat tes untuk mengetahui kemampuan anaknya dulu. Dari situ kemudian di-share kepada orang tua. Ini kemampuan anakmu di bidang renang misalnya. Ya lebih baik disekolahkan renang daripada sekolah tahfidz misalnya ya. Itu Bu Guru, singkat ceritanya begitu ya. Terima kasih kepada sahabat tamu dan hadirin semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kalau kita nurutin tidak ada habisnya insya Allah. Tapi mudah-mudahan yang singkat ini menjadi manfaat. Nah sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 11.25, kita lagi masuk waktu sholat Jumat. Kita cukupkan, tapi sebelum kita cukupkan, marilah kita berdoa bersama. Kami memohon kepada Ustaz Ramlan untuk
mungkin doa penutup di acara hari ini. Saya mewakili sekolah dan semua stakeholder sekolah atas kata-kata juga, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Dan saya cukup sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar semua keluh kesah, yang Maha mengetahui semua beban dan cobaan yang kita hadapi, yang Maha melihat semua perbuatan kita, yang Maha detail dengan apa yang kita sembunyikan di dalam hati. Allah yang Maha perkasa, Allah yang Maha kuasa, Allah yang Maha hebat. Kita semuanya lemah, hanya Allah yang hebat. Kita semua bodoh, hanya Allah yang Maha menguasai. Kita semuanya dhaif, hanya Allah yang Maha perkasa. Oleh karena itu, marilah sahabat-sahabat sekalian, teman-teman para guru, untuk kita tawajuh hati kita kepada Allah, memohon, menghibah, memuja agar Dia yang Maha melihat kondisi kita mengabulkan doa-doa kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anzur ilaina ya Allah, saksikan kami ya Allah, tatap kami ya Allah. Kami duduk di sini ya Allah membahas Al-Qur'an ya Allah. Jadikan Al-Qur'an rabi'a qulubina, memenuhi relung-relung hati kami. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Beri kami rezeki ya Allah untuk bersemangat dalam mengaji dan mentadaburi Al-Qur'an ya Allah di pagi ataupun petang hari. Berikan kami semangat ya Allah ketika datang gangguan-gangguan. Beri kami semangat dan ketekatan yang kuat ya Allah ketika datang setan menggoda kami ya Allah. Allahumma rzuqna al-istiqamah fi tilawatil Qur'an wa qiraatihi bi rahmatika ya Rahman. Ya Allah, berikan kami istiqamah di dalam menghafal, mempelajari, mentadaburi, mengamalkan Al-Qur'an. Allahumma ja'al Qur'ana syafi'an lana la alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai penolong kami ya Allah. Penolong kami ya Allah, di mana amal kami tidak cukup, Al-Qur'an datang menolong kami ya Allah. Bacaan-bacaan kami, hafalan-hafalan kami ya Allah, datang menolong kami ya Allah di hari di mana tidak ada lagi yang bisa menolong ya Allah, selain amalan kami ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati hidup kami dengan Al-Qur'an. Berkahi visi kami dengan Al-Qur'an. Kumpulkan kami dengan Al-Qur'an. Masukkan kami dengan bacaan Al-Qur'an ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tetapkan hati kami dalam keimanan. Tetapkan hati kami dalam ketakwaan ya Allah ya Rahim. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk anak-anak langsung persiapan setelah Jumat untuk seperti biasa. Terima kasih.